Ya innallaha yuhyil qulubal maita binuril hikmah kama yuhyil ardha biwabilis sama. Karena Allah itu menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang, hati yang berkarat gara-gara kotoran dosa. Allah hidupkan dengan cahaya ilmu yang manfaat. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang kering, bumi yang tidak subur, Allah hidupkan dengan air hujan yang turun dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Belum kita awali pertemuan ini, kita awali dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga semua ilmu yang kita baca jadi ilmu yang nafi', yang mubarak fid din wa dunya wal akhirah, khususnya bagi diri kita sendiri, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kami, di sekitar kita, bermanfaat pula kepada yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Al-hadi niyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih biniyati liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyati jami'il ulama wal awliya wal anbiya al-madhkura asma'um fi hadal kitab wa na khususan mu'allif hadal kitab Ibrahim bin Samit Bakar Az-Zabidi jami masyayikhina Sayyid Sulaim kan mahli kabudharin kan warasan madim kebaradalan Abdul Audi bin Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil kan warasan bin madhalina wa siraj milati wa tina wa sa'adwana kiasanan Muhammad Al-Bakir kan balam Jalil Ahmad Abdul Jalil wa ala kulli niyati jami awliyatis bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin wa bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab yang kita baca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, faedah-faedah pilihan. Bab yang kita baca bab Al-Jalisus Sholeh, teman duduk yang baik atau sahabat yang baik. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Risalatul Mu'awana 135. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW menyatakan, ini hadis riwayat Imam Hakim, Abu Daud, Sayyid Turmudi, Imam Ahmad dan banyak ulama hadis yang lainnya. Almar'u ala dini khalilihi, setiap seseorang itu tergantung agama sahabatnya, tergantung agama temannya, teman ngumpulnya, tergantung agama kekasihnya. Falyanzur, oleh karena itu kalau kita ingin melihat orang lain, mau kita jadikan teman, maka lihatlah. Falyanzur ahadukum man yukhalil,
siapa teman-teman dia. Kalau kita ingin menilai seseorang, maka lihatlah orang-orang yang biasa dia kumpuli. Kalau dia kumpulnya dengan orang-orang baik, ya dia pasti mempunyai karakter, mempunyai watak, sifat tidak jauh dari semua teman-temannya. Qala Adi bin Zaid rahimahullah ta'ala dalam Nasihatul Diniyah dan Al-Manhajus Sawi, dan juga di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada sebuah syair yang disusun oleh Imam Adi bin Zaid radhiyallahu an. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Janganlah engkau bertanya tentang seseorang, cukup tanyakan temannya, siapa saja yang biasa dia kumpuli, karena teman itu bisa mengikuti orang yang biasa dia temani. Karena watak itu bisa mencuri wataknya orang yang biasa dia kumpuli. Kalau kumpulnya biasa dengan orang fasik, pasti ketularan atau terkontaminasi kefasikan temannya. Kalau biasa kumpul dengan orang soleh, ikut soleh meskipun dia tidak soleh 100%, pasti ketularan kebaikannya. Kalau kita ngumpulnya dengan orang habis nguras WC, ya kita bau WC, bau kotoran. Kalau kita biasa kumpul dengan orang jualan parfum, maka kita pasti ikut wangi. Kayak gitu bahasanya. As-sabiyyu innama yatakhallaqu bi akhlaqi man ra'ahu. Anak kecil itu pasti berakhlak sesuai akhlaknya orang-orang yang dia lihat. Fa idza ra'a rajulan yashrabu syahiya yuridu ay yashrabu mithlah. Anak kecil itu ketika memandang orang lain, yang orang lain itu sedang minum teh, semisal sedang minum teh, maka si anak ini pasti berkeinginan ingin minum sama seperti orang yang dia lihat. Fayam bagi ijtinabu min musabahatil asyrar. Orang karena itu orang tua atau seorang guru diharap menjauhkan anak kecil dari bersahabat dengan orang jelek. Anak kecil pasti meniru. Kalau kumpulnya anak kecil biasa kumpul dengan orang yang seneng pisuan, pasti anak itu ikut-ikutan. Dia tidak tahu kalau apa yang dia ucapkan itu hal yang jelek, tidak sadar. Tapi kelihatannya memang lucu. Ya, kayak anak kecil misalnya, anak yang usianya masih 1 tahun 2 tahun tiba-tiba misal jancuk. Orang-orang yang dewasa itu pasti tertawa kan ya. Tertawa karena lucunya. Tapi hal ini dapat mempengaruhi wataknya ketika dia dewasa. Dia akhirnya doyan misu. Dia kecilnya tidak terasa, kayak lucu gitu. Tapi aslinya mempengaruhi watak dan jiwanya ketika dia dewasa. Banyak orang-orang yang itu ngajari anak kecil misu, mengeluarkan kata-kata jorok, kotor. Sehingga ketika anak ini berucap, orang yang gede, yang dewasa tertawa. Karena tertawanya lihat lucunya. Makanya dari kecil itu kita sering setelin musik-musik Quran lah. Sebelum dia ngaji, dia setiap hari mendengarkan suara orang baca surat Al-Fatihah. Sebelum dia ngaji sudah hafal Fatihah. Pasti kayak gitu. Karena kecil kan tidak punya dosa. Fitrahnya suci. Jadi kalau terkotori kotoran sedikit aja langsung kotor. Kalau disirami cahaya ilmu pasti gampang masuk. Karena masih belum punya dosa. Bahasa sobi ini anak yang belum balik berarti. Kalau sudah balik bahasanya bukan sobi tapi balihun, orang yang sudah remaja. Balihun, sabun, pemuda, pemudi, remaja, remaji. Kalau bahasanya sobi ini berarti dari bayi sampai sebelum balik. Orang dikatakan balik itu kalau sudah haid kalau perempuan, atau sudah mimpi basah junub kalau laki-laki atau perempuan, atau belum junub, belum haid tapi usianya sudah 15 tahun sempurna, itu sudah balik. Kalau sudah balik dia sudah ditaklif, dikatakan orang mukallaf, orang yang dituntut mengerjakan syariat. Makanya syariat Islam itu
Kita belajar fikih apa saja, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, pasti ada keterangan. Sunat, oh bukan sunat, wajib bagi orang tua atau orang tua asuh mengajari anak yang masih kecil yang usianya sudah 7 tahun. Diajari sholat, diajari wudhu, diajari puasa Ramadan. Usia 7 tahun wajib diajari. Semisal setelah diajari tidak mengerjakan, ya anak kecil tidak dosa. Tapi ketika usianya sudah 10 tahun, wajib orang tuanya memukul ketika dia meninggalkan ibadah yang sudah diajarkan. Ibadah wajib yang sudah diajarkan. Wajib. Kalau tidak dipukul orang tuanya yang dosa. Dari sini syariat ini sudah melatih dari usia 7 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. Biar ketika dia sudah usianya 15 tahun, dia menjalankan syariat tanpa ada keterpaksaan dari orang tua. Karena sudah terbiasa dari usia dini. Jadi semua dari kita, kalau kita masih belum jadi orang tua, kita punya anak, punya adik kecil ya, punya adik belum balik. Kalau orang tua kamu awam nggak ngerti syariat, usia 7 tahun adik kamu latih, kamu ajari wudhu. Meskipun kesannya hanya sekedar kayak raup cuci muka ya, yang penting ya diajari. Ayo wudhu dulu, ini diajari. Meskipun salah-salah awalnya. Yang penting diurut. Sebelum sholat kamu harus gini, basuh wajah, basuh tangan, jadi ngusap air ke kepala, baru basuh kaki. Biarkan meskipun tidak niat wes. Yang penting terbiasa dulu. Setelah itu baru diajak sholat. Meskipun ke pertengahan sholat nantinya dia jungkir wali atau ngapain, yang penting terlatih dulu. Itu tujuannya. Dalam puasa Ramadan dilatih puasanya sampai zuhur. Nanti kalau sudah 1 minggu selesai puasanya sampai asar. Kayak gitu harus dilatih mulai usia 7 tahun. Wajib orang tua melatih anaknya mengerjakan syariat. Meskipun kok seandainya anak itu meninggalkan syariat sebelum balik itu tidak dosa. Ibadahnya tetap dikatakan sunat meskipun ibadah wajib yang dia lakukan. Tapi orang tua dosa kalau tidak ngajari usia 7 tahun. Wajib hukumnya. Terus usia 10 tahun wajib memukul ketika anak ini meninggalkan syariatnya Allah. Wajib. Kalau tidak dipukul orang tuanya dosa. Usia 7 tahun orang tua wajib ngajari. Usia 10 tahun orang tua wajib memukul ketika meninggalkan. Usia 15 tahun ya tanggung jawabnya sendiri. Karena sudah dia statusnya mukallaf, orang yang dituntut mengerjakan syariat. Mukallaf itu apa? Orang yang balik dan orang yang berakal. Kayaknya hadis setelah itu rufi al-qalam anis sobi hatta yablugha. Penanya malaikat yang mencatat amalnya manusia itu diangkat dari anak kecil sampai dia menginjak usia akil balik. Wa anil majnun hatta yufiqah. Diangkat dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Wa anin naim hatta yastaiqidh. Diangkat dari orang tidur sampai dia terjaga dari tidurnya. Itu kalau ada orang tidur sumesu maksiat, semisal orang tidur maksiat, maka tidak dihitung dosa. Semisal orang gila maksiat, tidak dihitung dosa. Sampai kapan? Sampai dia sembuh dari gilanya. Nah, ditaklif syariat. Anak kecil juga tidak ditaklif syariat. Dia dianggap dosa meninggalkan syariatnya Allah ketika dia sudah balik. Kita lanjut. Juga ini menjaga, termasuk menjaga anak kecil ini. Itu jangan gampang menggendongkan anak kecil ke orang yang ahli maksiat. Atau kita gendong sendiri sehabis kita sendiri melakukan maksiat. Itu biasanya wataknya orang yang ahli maksiat nular kepada anak yang digendong atau anak yang dicium. Biasanya gitu. Makanya hati-hati kalau sampean punya adik kecil atau sampean punya anak besok ya. Itu kalau kita habis ngelakoni maksiat, jangan gendong anak, jangan nyium anak, wudhu dulu. Setelah wudhu baru gendong nyium. Sebaliknya sehabis kita ibadah, kita habis sholat atau habis baca Al-Quran, habis zikiran, sholawatan, segera nyium anaknya. Dia jadi anak yang ahli Quran, ahli sholat itu. Itu mempengaruhi itu.
Kalau kiai-kiai guru-guru saya seperti itu semua. Dari kecil anaknya tidak gampang digendong kan orang sembarangan. Apalagi yang gendong setiap detiknya maksiat. Contohnya yang gendong tidak berjilbab, kan setiap detiknya maksiat ya, itu bahaya. Makanya kadang miris, apalagi yang gendongi masih keluarga kita ya. Kita sendiri mau melarang kadang ya tidak enak. Nah, makanya solusinya gini, sehabis anak kita dicium atau digendong oleh orang yang ahli maksiat, segera kamu ambil, kamu zikiri, kamu sholawati, segera. Biar kejelekan orang yang habis gendong itu tidak nular ke anak kamu, tidak nular ke adik kamu. Itu cara jaga diantaranya. Kalau kita ngamalkan betul ya, insya Allah anak kecil ini ketika dewasa jadi orang yang ahli ibadah, tidak ahli maksiat. Tanpa orang tuanya susah payah ngajari. Qala alaihi salatu wassalam, ajali susole khairun minal wihdah wal wihda khairun min jalisis su. Risalatul muawana rawahu Ibnu Abi Syaibah. Teman yang baik itu lebih baik daripada kita menyendiri. Menyendiri itu lebih baik daripada punya teman jelek. Punya teman baik, kemana-mana pergi sama anak itu lebih baik daripada kamu sendirian, hidup sendirian, takut diganggu setan, dibisiki setan. Sendirian lebih baik daripada kamu setiap hari kumpul atau berteman dengan orang jelek. Jadi intinya banyak teman itu baik, tapi lebih baik memperbanyak teman baik. Memperbanyak teman baik itu lebih sangat berharga ketimbang kita hanya memperbanyak teman. Kalau teman kamu jelek semua, ahli maksiat semua, mending kamu menyendiri, nyepi, menjauh dari keramaian manusia, langsung berpacaran dengan Allah, wes. Kayak gitu. Itu dari saking pentingnya punya teman yang soleh. Ciri-cirinya gimana teman soleh itu? Ciri-cirinya gini, ketika kamu berkumpul dengan anak ini, kepribadian kamu berubah jadi orang baik, berarti teman yang baik seperti ini mempengaruhi watak kamu. Saya gara-gara kemana-mana jalan sama anak itu, saya dulunya tidak seneng sholawatan, tiba-tiba seneng sholawatan. Dulunya saya tidak pernah ngaji Quran, gara-gara kumpul sama anak itu seneng ngaji Quran. Dulunya saya anti ngaji ilmu, gara-gara temanan sama anak itu seneng dengarkan ilmu. Itu contohnya teman yang soleh. Jadi kalau kita ditakdir punya teman yang soleh, berarti kita dapat anugerah, rizki dari Allah tanpa kita sadari. Kalau kamu dapat rizki teman yang soleh, terus kamu dekati, jangan sampai kita menjauh. Oh, teman saya jelek semua, semisal. Saya kadang berteman dengan orang jelek, kadang saya berteman dengan orang baik. Gimana cara ngimbangi? Sesekali jangan kau tinggalkan teman yang jelek kamu. Kalau kamu bisa mempengaruhi kebaikanmu kepada yang jelek tadi, sehingga yang jelek itu bisa bertobat, berarti kamu dapat pahala. Setiap anak itu ibadah, kamu kecipratan pahala ibadah dia. Karena dia bertobat, karena dia dapat hidayat gara-gara kamu. Jadi sesekali kita ngumpul orang yang lebih soleh dari kita. Sesekali kita kumpuli orang yang lebih jelek dari kita. Biar yang lebih jelek terikut kebaikan kamu. Ketika kamu kumpul dengan yang lebih baik dari kamu, kamu akan bertambah kebaikannya gara-gara tertulari kecipratan kebaikan teman yang baik itu. Jangan berkumpul dengan orang yang lebih jelek dari kita toh. Akhirnya kita sombong, merasa baik sendiri. Rubama kunta musian, kadang kamu aslinya orang jelek. Fa'arokal ihsan minka, terus hati kamu selalu merasa soleh, selalu merasa suci, selalu merasa baik sendiri. Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka, gara-gara engkau selalu bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk daripada kamu. Ya mending aku lah sholat lengkap ya, daripada itu tidak pernah sholat.
mending aku lah sholat meskipun hanya maghrib dok gitu. Daripada itu tidak pernah sholat sama sekali. Mending aku sholatnya maghrib sama isya daripada itu sholatnya cuma subuh saja. Akhirnya ditimbang-timbang, timbangannya ya rusak. Jadi kalau nimbang urusan akhirat itu timbanglah dengan orang yang lebih baik dari kamu. Kalau nimbang urusan dunia, timbanglah dengan orang yang lebih miskin, lebih fakir dari kamu. Kalau urusan dunia, kamu timbang dengan orang yang lebih miskin dari kamu. Tapi kalau urusan akhirat, kamu timbang dengan orang yang ibadahnya lebih hebat daripada kamu. Maka kita akan tersupport, termotivasi, tersugesti dengan sendirinya, ingin menambah ibadah kita. Tapi kalau kamu nimbang urusan akhirat dengan orang yang lebih jelek dari kamu, ya akhirnya kamu malas ibadah. Karena merasa soleh sendiri. Aku orang yang terhebat di antara teman-temanku yang buruk. Kayak gitu. Akhirnya dikatakan orang yang terbaik di antara orang yang jelek. Nilainya aslinya sama-sama merahnya. Berhubung kamu saja yang nilainya 55, akhirnya dianggap terbaik di antara yang buruk. Kita lanjut. Nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting kita ambil hikmahnya. Diriwayatkan juga hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jalisul ulama'a wa zahimuhum birukabikum fa innallaha yuhyil qulubal maitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Jalisul ulama, kumpullah duduk bersama ulama. Wazahimuhum birukabikum, berdesak-desaklah kalian dengan lutut kalian. Maksudnya apa? Ketika kamu punya kenalan orang alim yang ngerti tentang ilmu agama, dekati dia, jangan kau jauhi. Kalau bisa kamu ingin dapat ilmu, berdesak-desak, rebutan tempat duduk biar mendekat, biar sering dapat ilmu. Kemanapun orang alim itu pergi, selalu kamu kumpuli. Kamu ajak ngopi, kamu ajak tidur bareng, kamu ajak ngobrol bareng. Pasti di antara obrolannya ada ilmu. 1 jam pasti ada ilmu, 2-nya, 3-nya. Karena apa kok penting kita dekat atau berteman dengan orang alim? Ya innallaha yuhyil qulubal maita binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Karena Allah itu menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang, hati yang berkarat gara-gara kotoran dosa. Allah hidupkan dengan cahaya ilmu yang manfaat. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang kering, bumi yang tidak subur, Allah hidupkan dengan air hujan yang turun dari langit. Kalau ada bumi, tidak dihujani 1 tahun, otomatis kering. Ketika kering, ditanami apa saja tidak mungkin tumbuh. Kalau punya hati, tidak pernah disirami ilmu, tidak pernah dengarkan ilmu, itu hati kita akan keras, atos, kayak atosnya bumi. Ketika hati kita sudah kering, tidak akan tumbuh kebaikan sama sekali dalam diri kita. Senangnya maksiat, senangnya malas ibadah. Kelihatan orang ibadah itu malas, kayak meremehkan itu. Paham maksudnya? Sama kayak gitu gambarannya. Kalau bumi tidak dihujani lama sama Allah, pasti kering. Kalau sudah kering, ditanami apa saja tidak mungkin tumbuh, pasti gagal panen. Demikian pula hati kita kalau tidak pernah dengarkan pengajian, tidak pernah dengarkan ilmu manfaat, hati kita akan atos, keras. Kalau sudah hati kita tidak subur, keras ya, maka tidak akan muncul, tidak akan tumbuh dalam diri kita kebaikan sama sekali. Sama seperti tidak akan tumbuh tanaman dari bumi yang kering tadi. Itu gambarannya. Jadi jangan sampai kita 1 bulan tidak ngaji sama sekali. Makanya di kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali itu diterangkan
idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan walam yujalisil ulama kosa kolbu wa jasara 'alal kabair. Pesannya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika 40 hari atau 40 pagi ada orang beriman tidak pernah kumpul duduk bersama orang yang alim, orang yang ngerti ilmu agama. 40 hari kita tidak pernah mendengarkan pengajian, maka kosa kolbu, hatinya dia pasti atos, pasti keras. Wajah saro alal kabair, dan dia akan berani melakukan dosa besar. Jangan sampai kita 40 hari, lewat 40 hari tidak pernah ngaji. Minimal 30 hari satu kali kita ngaji. Syukur-syukur seminggu satu kali. Syukur-syukur lagi ya setiap hari dengarkan ilmu. Meskipun tidak lewat saya, ya lewat siapa lah. Meskipun tidak ketemu, ya lewat YouTube lah. Sering sambil tiduran di rumah ya, ngikuti dengarkan ilmu. Tapi kamu pilih-pilih gurunya. Jangan semua orang yang nerangkan ilmu didengarkan ilmunya. Kalau penyampaiannya keras jangan didengarkan, karena membuat hati kita juga ikut keras. Carilah guru yang ajarannya lemah lembut, yang santun, yang melambangkan sosok Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Karena Nabi itu orangnya santun, tidak kasar. Kanjeng Nabi itu tidak kasar, santun, ramah. Sampai ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah disambut dengan baik, turut mengadakan piagam Madinah yang terkenal dalam sejarah itu. Konstitusi Madinah mengumpulkan tokoh Yahudi, tokoh Nasrani, dan tokoh Majusi, dan tokoh Muslim dikumpulkan dalam rapat bersama. Kemudian terciptalah piagam Madinah atau konstitusi Madinah yang undang-undangnya mirip, tidak jauh beda dengan Pancasila. Lambat laun ketika orang Muslim dengan non-Muslim hidup dalam satu negara rukun, akur ya, tiba-tiba orang kafir Mekah memprovokasi. Ada yang jadi provokator datang ke Madinah, mempengaruhi Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Diprovokasi, digembosi, dikompori, sehingga mereka membangkang terhadap perjanjian itu. Berani memusuhi orang Islam secara terang-terangan, berani memerangi orang Islam. Akhirnya turunlah perintah perang. Gara-gara diperintah perang sama Allah ya, mau tidak mau tetap Nabi berperang. Kok seandainya Allah tidak memerintah perang, Nabi itu tidak senang peperangan. Karena apa sifatnya Nabi itu? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi punya rasa empati tinggi. Harisun alaikum, sangat antusias, bercita-cita semua umatnya masuk Islam, semua umatnya jadi orang baik. Bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang kepada orang yang beriman. Nggak senang perang aslinya. Kok seandainya agama itu dengan pakai pedang, semuanya masuknya orang Islam ke agama Islam dengan pakai pedang, nah mungkin Saudi Arabia itu Islam total. Kok seandainya Nabi itu kasar, orangnya ndak menyenangkan, karena omongannya selalu kasar, tidak pernah ramah ke orang. Tidak ada orang yang masuk Islam. Kalau rasanya kalau Nabi kejauhan ya. Kalau seandainya membawa agama Islam ke Indonesia, Wali Songo itu orangnya kasar, insya Allah orang Jawa tidak akan masuk Islam. Karena watak orang Jawa ini atos-atos, keras kepala. Akhirnya masuknya agama Islam dengan unsur tidak keterpaksaan. Gara-gara bersahabat di pasar, punya mitra kerja di pasar, jualan obat-obatan, yang ahli obat-obatan, yang ahli nelayan punya perahu. Wali Songo gitu, menghidupi. Yang ahli di bidang arsitek, ya dakwanya pakai arsitek. Yang ahli di bidang apa istilahnya,
kelebihan-kelebihan yang lain ya pakai kelebihannya sendiri-sendiri. Ada yang pakai wayang, ada yang pakai musik gamelan, kayak gitu, enggak kasar semuanya. Akhirnya masuknya agama Islam ke hatinya orang Jawa ini tanpa ada keterpaksaan, mereka masuk dengan sendirinya, enggak semerta-merta langsung adu kesaktian gitu. Jangan kayak nonton di TV gitu. Kalau nonton TV kan kisah Wali Songo selalu perang, selalu apa itu adu kesaktian kayak. Nah kayak gitu. Sewaktu-waktu ketika diperlukan karomah itu wajib dimunculkan. Kalau para nabi Allah kasih mukjizat, para wali Allah kasih karomah. Tujuan adanya mukjizat bagi nabi, tujuan adanya karomah Allah berikan kepada para wali, itu aslinya untuk menolong hatinya orang awam. Biar apa? Biar mereka mantap ke ajaran Islam. Biar percaya kalau Tuhan Allah, punya Tuhan Allah. Jadi ketika mereka tanpa ditunjukin karomah langsung mantap sendiri, ya enggak usah. Orang punya karomah itu wajib disimpan. Enggak boleh gampang dipertontonkan ke orang lain. Kayak gitu. Wajib disimpan. Sewaktu-waktu perlu ditunjukkan. Kadang ya ada niatan menunjukkan, kadang Allah sendiri yang menampakkan karomahnya wali itu. Biar apa? Orang awam yang kurang mantap kepada Allah gara-gara dekat dengan kekasihnya ini muncul karomahnya, akhirnya dia segan, takut, akhirnya nurut nasihat gurunya. Gara-gara gitu. Jadi semua mukjizat, semua karomah Allah berikan kepada para kekasihnya, tujuannya tidak lain adalah untuk menolong hatinya orang awam yang masih tersesat dari jalan Allah, yang masih belum ngerti ajarannya Allah, yang masih belum kenal Allah, yang masih belum kenal Rasulullah SAW. Terakhir yang saya sampaikan ini, kapan-kapan kita lanjutkan. Nggak usah lama-lama, 30 menit ya. Qala ba'dul ulama, dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 149. La tashab illa ahada rajulaini. Jangan sampai kau jadikan sahabat, jangan sampai kau jadikan teman kecuali salah satu dua pria. Teman yang baik itu kamu pilih salah satu dari dua orang ini. La tashab illa ahada rajulaini. Jangan kau jadikan sahabat kecuali salah satu dua orang ini. Yang pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinihi fayanfa'uka. Jadikanlah teman orang yang kamu bisa mengkaji ilmu atau belajar ilmu dari orang itu tentang urusan agamamu, sehingga adanya teman itu bermanfaat untuk kamu. Itu yang pertama. Carilah sahabat yang sekiranya gara-gara kita kumpuli, kita banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dari dia. Kau jadikan sahabat kamu, kau jadikan teman kamu. Yang kedua, disuruh milih salah satunya. Yang kedua, au rajulun tu'allimuhu syai'an fi amri dini fayaqbalu minka. Pria tu'allimu, yang mana kamu mengajarkan ilmu yang kamu ketahui kepada orang itu, fayaqbalu minka, dan dia mau menerima ilmu dari kita. Jadikanlah teman orang yang mau menerima ilmu dari kita, dan kita sering memberikan kemanfaatan ilmu kepada orang itu. Yang pertama, jadi pilihlah sahabat yang kita gara-gara berteman dengan orang itu kita banyak mendapatkan ilmu dari dia. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, carilah sahabat karena kita punya ilmu pengetahuan. Sahabat ini kalau kita nasihati dia mau, dia menerima ilmu yang kita sampaikan. Itu jadikan teman kayak gitu. Wasalits fahrub minhu. Orang yang ketiga, kamu harus lari dari dia. Jangan pilih sahabat yang selain dua orang ini, jangan kau pilih. Oh, gara-gara saya berteman dengan Ahmad, misal, saya banyak ilmu dari Ahmad. Itu gara-gara saya berteman Ahmad, Ahmad ini mau saya ajari ilmu. Berarti Ahmad ini sahabat yang baik, yang patut kamu jadikan
teman setiap harinya, teman ngopinya, teman tidurnya, teman ngumpulnya, nongkrongnya. Dan kita selalu oleh Allah bimbing, oleh Allah arahkan, kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh, teman yang soleh, sahabat yang soleh, sehingga mempengaruhi jiwa raga kita ikut serta melakukan kesolehan yang dia punya. Ala diniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca salat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.